Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bil shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin rasulullah sallallahu. Amma ba'du wa ya ibadallah usikum bitaqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik semua, pagi ini Pak Ishar mendapat kesempatan terakhir untuk mengisi khutbah ini. Mohon maaf tadi agak tergesa-gesa karena baca peninggalnya lupa. Tanpa itu sepertinya apa yang kami lihat itu akan susah. Ya baiklah, kami akan menyampaikan, membaca tentunya karena supaya runtut, jadi kami membaca saja. Yaitu mengenai doa malam Lailatul Qadar. Ya mungkin kami terjadi pembagian judul. Kalau yang kemarin itu Pak Mufti sudah menyampaikan iktikaf. Nah, tentunya iktikaf itu harus di masjid dan masjidnya harus jami. Jami itu berarti harus dipakai untuk Jumatan. Jadi kalau nggak jami itu masih namanya langgar kami di desa. Kalau di Aceh itu namanya dayah, surau, tempat ngaji. Ya baiklah. Walaupun judul ini sepertinya udah agak terlambat gitu. Sebetulnya awal-awal di tanggal 20. Tetapi karena kami sendiri mendapat giliran agak terakhir-terakhir, ya sudah, walaupun terakhir-terakhir kami tetap menyampaikan juga. Walaupun dua event yang sudah kita lalui yaitu 21 dan 23. Ya mudah-mudahan saja belum muncul gitu kan. Karena doanya belum dikasih gitu kan. Tapi doa-doa yang sudah Bapak Ibu panjatkan tentunya doa yang baik-baik. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Ya baiklah, saya buka dulu. Mudah-mudahan tidak hilang. Ya judulnya adalah doa malam Lailatul Qadar. Ini pada suatu malam itu ibu kita yaitu Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah akhirnya memberi sunnah yang artinya dari Aisyah, ia berkata, berarti Nabi Muhammad berkata. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan waktu itu? Kemudian Rasulullah tentunya memberi jawaban, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Jadi tentunya ini sudah hampir-hampir pemilihan. Yang artinya ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau mencinta pemaafan, maka maafkanlah aku.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi sahih. Jadi walaupun mungkin agak terlambat, memang doa ini dari awal itu sebaiknya diucapkan. Karena Lailatul Qadar itu belum tentu malam-malam seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Mungkin malam pertama dan itu. Kemudian doa ini tentunya kalau kita lihat ada bagi orang yang di masjid i'tikaf, tapi sebenarnya tidak. Kita yang di rumah asal ada kesempatan itu tetap membaca doa ini. Karena doa ini itu adalah sangat baik untuk kita. Kemudian kalau menurut jumhur ulama itu hanya ada di pada bulan Ramadan, bulan lainnya enggak diucapkan gitu. Jadi pelajaran yang terdapat dalam hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukmin ini bertanya kepada Rasulullah, mengajari doa jika mengetahui bahwa suatu malam merupakan Lailatul Qadar. Rasulullah pun kemudian mengajarinya. Jadi kalau kita lihat doa ini, kalau bertemu Lailatul Qadar, tapi kita kan nggak tahu kapan, apakah malam 21, 23, 25 dan 27, 29. Alhamdulillah dimulai dari tanggal 23 ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang datang ke masjid ini tadi dari malam tadi. Tapi sayangnya pemuda-pemuda itu tidak nampak ya kemana gitu kira-kira. Sedangkan pemuda perlu sekali untuk meneruskan generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang makna dan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Ini suatu malam yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cerita ini tentunya sudah banyak diceritakan oleh ustaz-ustaz. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam penuh kemuliaan. Karena malam tersebut adalah suatu malam tepat diturunkannya Al-Quran yang mempunyai kemuliaan melalui malaikat yang juga mempunyai kemuliaan dan diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, keutamaan malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar. Bahkan Mujahid Qatadah bersama para ulama yang lain berpendapat mengenai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu apabila kita melakukan amalan sholat maupun yang lainnya ketika malam Lailatul Qadar, maka semua amalan pada waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi banyak kegiatan, mungkin baca doa, kemudian baca Al-Quran dan sebagainya. Semuanya kalau tepat malam Lailatul Qadar, maka pahalanya 1000 bulan. Jadi kalau kita sholat berarti 1000 bulan tidak putus dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, semoga dengan adanya penjelasan mengenai doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul yang berbunyi Allahumma innaka kun karim tuhibbul afwa anni, kemudian
kemudian mudah-mudahan dengan mengetahui tentang doa ketika malam Lailatul Qadar ini, kita semua bisa mengamalkannya dengan harapan kita mendapat ampunan dari Allah dan mendapat juga kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian kami juga mengajak bahwa kita masih beberapa hari lagi, kalau nggak salah 7 hari lagi untuk kita. Berarti kita masih menemui 3, 25, 27, 29. Ya kalau kita mau merangkap, karena ada juga yang lebih mendahulukan kita, berarti kalau kita ikut yang lebih awal, berarti ya ganjil juga gitu kan. Nah, jadi kalau malam yang ganjil yang menurut Muhammadiyah, kita bisa ke Masjid Besar, itu diadakan gitu. Kalau yang seperti kita ya, yang kita ini sebetulnya ya setiap malam juga kita bisa saja melakukan hal yang serupa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.